surat permohonan maaf saya ini. Dan permohonan maaf ini sudah yang ke-6 kali. Sudah yang ke-6 kali saya layangkan dan saya tanda tangani langsung. Resmi dari saya. Kemudian tanda terimanya tadi sudah ada. Ini dari pihak Mahkamah Agung Indonesia dan jajaran di bawahnya. Karena saya merasakan bahwa sampai hari ini berita acara sumpah saya belum diaktifkan. Begitu juga dengan Saudara Firdaus Wibowo. Saya yakin pembekuan berita acara sumpah dimaksud karena sifatnya pembekuan, maka merujuk pada pernyataan Bapak Dr. Yanto, kalau saya nggak salah, selaku juru bicara Mahkamah Agung pada waktu itu, mengatakan bahwa batas waktunya nanti tergantung kepada pengadilan tinggi yang membekukan. Kapan, sampai kapan bisa diaktifkan kembali tergantung. Oleh karena kasus ini sudah menjadi atensi publik, sampai sedikit kegaduhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun lalu itu, membuat Pak Ketua dan jajaran di bawahnya, bahkan Ikatan Hakim seluruh Indonesia marah. Maka saya berharap, mohon kiranya di samping pemberian maaf kepada saya, juga saya berharap berita acara sumpah saya diaktifkan kembali. Secara jujur saya akui, kalau ini dianggap sebagai hukuman moral, ini sudah lebih dari cukup. Klien-klien saya pada bertanya, bahkan ada yang cabut kuasa. Ya, hanya saja barangkali karena saya masih memberi advokasi di luar peradilan, teman-teman semua tahu masalahnya ini, sehingga saya merasa bahwa kasus ini bukan lagi perseteruan saya dengan Hotman, tapi bergeser menjadi barangkali saya duga ya, ada kemarahan. Dan karena itulah saya ingin mengatakan bahwa mohon kebijakan, kearifan, karena manusia tempat salahnya dan dosa, tempat namanya khilaf. Kalau dilihat dari proses perjalanan sidang itu, saudara ada di situ juga, sidang kami itu puluhan kali. Saya merasa pada waktu itu memang penuh dengan tekanan. Tapi saya tidak bisa bercerita terlalu jauh, karena tidak ada gunanya juga saya ungkap. Karena yang pasti punya kewenangan penuh adalah hakim. Maka saya menyatakan permohonan maaf. Pertama. Yang kedua, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi saya hargai. Saya tidak berada di kemana-mana. Saya kemarin berangkat ke Solo, hari ini saya datang ke sini. Jadi saya berharap kearifan Bapak Ketua dan para jajaran di bawahnya, agar biarkan prosedur berjalan. Jangan, dan saya yakin Pak Ketua dan jajaran tidak akan terpengaruh oleh tekanan-tekanan, oleh ocehan-ocehan seseorang yang ingin supaya Rasman tangkap, penjarakan. Dan ini dendam yang tidak berkesudahan. Saya percaya Pak Ketua dan jajaran pasti independen. Bukan karena pengaruh seseorang, apalagi pengaruh Hotman. Kenapa? Karena saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini dari hati saya yang paling dalam. Jadi kalau ada penggiringan opini oleh seseorang, di-up lagi berita-berita lama, diungkap lagi oleh Hotman, itu banyak yang terpotong dan dipotong. Kemudian saya mengatakan bahwa kalau saya dizolimi kita ketemu di akhirat. Ya, kalau saya dizolimi pasti ketemu di akhirat. Kita ini semua bakal mati, benar nggak?
ketemu di akhirat. Ya, saya mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Kalau saya merasa dizolimi atau ada yang menzolimi saya, pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi Hotman ini, dia sudah kehilangan kamus. Dia sudah kehilangan bahan. Dia sudah bingung menghadapi Rasman. Ini anak kok tidak kapok-kapok. Karena saya merasa bahwa saya tidak salah. Saya tidak salah dalam hal Hotman. Kenapa saya katakan tidak salah? Karena di awal, ketika kasus ini dilaporkan oleh Hotman ke Mabes Polri, muncul di situ persepsi, bahkan bahasa dari Hotman, bahasa dari pengacara Iklim Hakim waktu itu, Donggowi, mengatakan bahwa itu rekayasa saya. Tidak benar ada surat kuasa dari Iklim Hakim kepada saya atau Putih Iklim Aprilia. Tidak benar ada pelecehan seksual. Tidak benar ada pengakuan. Itu rekayasa Rasman. Sehingga membuat saya menjadi tersangka. Tetapi begitu di pengadilan, saudara-saudara menyaksikan sendiri. Walaupun ada sebagian yang tertutup untuk umum, sebagian terbuka untuk umum, di situ ada pengakuan. Mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan jajaran di bawahnya, bahwa negara ini harus tegak dengan hukum. Jangan karena Hotman selalu bilang-bilang nama Bapak Prabowo Subianto. Itu Bang Murakarta Simatupang, seorang lawyer senior, keberatan. Apa sih kasus Pak Prabowo kok selalu dibilang klien saya 20 tahun? Orang bertanya, kasus apa Pak Prabowo? Tahu saya nggak ada kasus beliau. Begitu juga misalnya selalu dibilang bahwa wah ini Rasman ini melawan hakim. Saya tidak melawan hakim. Saya melakukan protes. Ternyata protes saya itu berdampak yang tidak baik. Tapi itu pun sudah ada di kepolisian. Biarkan polisi yang mendalami. Kenapa berjalan begitu? Sudah semua ahli sudah bicara. Biarkan. Dan versi saya merasa itu saya tidak salah. Biarkan proses. Jangan didesak-desak, jangan ditekan-tekan. Karena saya tidak kemana-mana. Jadi, saya insya Allah dengan istri dan keluarga saya, baik Medan dan Jakarta, anak-anak saya, kakak-kakak kandung saya, ponakan saya, tutur cucu-cucu saya, karena cucu saya yang dari kandung saya belum ada, tapi tutur cucu saya, anaknya Saddam ini cucu saya. Kami semua sudah rapat besar, bahwa tidak satu pun dari keluarga saya, cucu saya, ponakan saya, anak saya, istri saya mengatakan saya bersalah, dan mereka tidak malu. Karena ayahnya, karena kakeknya, karena omnya, karena suaminya bukan koruptor yang menjadi musuh negara, bukan pengedar narkoba, bukan pemakai narkoba, bukan penipu, bukan bunuh orang, bukan perkosa orang, bukan lecehkan orang, bukan juga terorisme. Tapi saya menolong seorang manusia yang bernama Iklim Hakim yang datang ke saya dan mengakui perbuatan itu ada. Di persidangan itu dia mengatakan sambil menangis, iya ada yang mulia. Ketika saya kejar, dia nggak sanggup jawab. Yang mulia bilang, Ibu Ketua Majelis, sudah jangan tanya lagi. Yang penting kan sudah ada pengakuan. Itu ada pengakuan itu. Dan Hotman mengakui itu ada, tapi katanya suka sama suka. Kalau dalam hukum ada yang disebut dengan hubungan sebab akibat dan petunjuk. Kira-kira sebelum Iklim Hakim menjadi aspri Hotman, pernah nggak Iklim Hakim ini bersama Rasman? Cari tracking itu, nggak ada. Yang udah rame pada waktu Iklim Hakim ketemu saya, sudah ada berita di media sosial, rame 2022 itu, bahwa Iklim Hakim mantan aspri Hotman ada masalah dengan Hotman, rame. Ketemulah dengan saya, buktikan chattingan semua. Jadi tidak mungkin saya ada sesuatu dengan Iklim Hakim tiba-tiba duduk preskon menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik Hotman. Tidak. Tapi putusan sudah terjadi. Bagaimanapun hakim sudah memutuskan. Jadi saya akan tetap tegar dan siap menjalani itu. Tapi beri ruang kepada saya untuk saya juga melakukan upaya hukum. Apakah PK dan lain sebagainya. Jadi itu saudara-saudara,
Poin kedua. Poin yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa saya minta Pak Hotman. Pak Hotman ini kan pengacara senior. Sudah lebih tua juga dari saya. Sudahilah konflik Bapak dengan saya. Kalau Bapak mengatakan Bapak pemenang, silakan. Tapi bagi saya Bapak bukan pemenang. Tapi tidak perlu juga saya ucapkan bahwa saya juga menang. Enggak. Biarkan proses hukum. Jangan kita jadi anak-anak. Kita ini sama-sama orang Batak. Ya. Yang punya nilai kekerabatan. Yang saya sebenarnya tidak pernah serang Anda secara pribadi. Apa urusannya saya datang ke Solo bertemu Pak Jokowi sebagai Ketua Umum kami Jokowi Gibran, terus Anda protes? Pak Jokowi aja nggak keberatan, kok Anda yang keberatan? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.